Rokok, coba lapor ke saya akan tampar lagi 5 kali. Kalau guru mungkin tampar sekali. Apa pendapat kalian sebagai orang tua setelah kalian melihat video yang satu ini? Tentunya kita orang tua itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda setelah mendengar apa yang dikatakan oleh ibu ini. Kalau aku secara pribadi, aku sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh ibu ini. Kalau anakku pulang sekolah kemudian melapor dengan aku, "Mak, tadi aku di sekolah ditampar oleh ibu guruku." Biasanya ini kalau anak-anak kita melakukan suatu kesalahan di sekolah, mereka gak bakal berani kasih tahu kita kalau mereka sudah melakukan suatu kesalahan di sekolah. Sampai kita orang tua mengetahuinya sendiri. Dan aku akan langsung pergi ke sekolah. Aku akan menemui ibu gurunya dan kutanyakan, "Bu, kesalahan apa yang anak aku perbuat sehingga ibu menamparnya?" Dan kalau ibu gurunya menjawab, "Saya menampar anak ibu karena dia merokok," di situ juga aku langsung mengucapkan terima kasih dengan ibu guru tersebut. Walaupun dengan cara menampar, ibu itu sudah mendidik. Walaupun sedikit keras, itu merupakan didikan supaya anak ini tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Supaya dia jera. Bayangkan saja kalau bapak dan ibu guru di sekolah sudah tidak lagi peduli dengan anak-anak kita, maka mereka akan berbuat apapun, baik itu yang benar yang salah, mereka lakukan di sekolah. Karena tidak ada lagi orang yang ditakutinya, diseganinya. Dan kita sebagai orang tua di rumah tidak tahu apa-apa. Dan kalau ibu guru ini juga tidak menampar anakku tadi, mungkin aku di rumah gak tahu kalau anakku itu merokok di sekolah. Dan kalau aku sudah pulang ke rumah, jangan harap anakku itu mendapat suatu pembelaan dari aku, mamanya. Kalau ibu guru itu menamparnya cuma 1 kali, dan ibu ini katanya menampar 5 kali, kalau aku 5 dikali 2, 10 kali ku tampar dia. Aku sayang dengan anakku. Bukan berarti kalau aku keras aku gak sayang dengan anakku. Aku sangat sayang, makanya aku marah. Jadi menurut aku gak ada salahnya kalau ibu guru itu sedikit keras mendidik anak. Itu menurut aku ya. Mungkin orang tua yang lain itu berbeda prinsip. Awalnya dia merokok di sekolah. Kalau tidak ada yang menegur, lama-lama dia ngisap narkoba, ngisap ganja. Kemudian awalnya dia bertengkar, berkelahi, lama-lama ada gengnya, tawuran, tusuk-tusukan, bunuh-bunuhan. Bisa dibayangkan orang tua di rumah berpikir, tentunya kita juga berharap kita mengirim anak kita sekolah itu supaya mereka belajar dengan baik. Supaya otaknya terisi, jadi pintar. Termasuk kelakuannya juga. Kalau ada orang tua yang tidak setuju dan tidak ingin anaknya itu dimarah sama gurunya, ditegur sama gurunya, dikasari sama gurunya, bahkan maaf kata ditampar, didik anak kalian di rumah. Karena ketika anak itu melangkah dari rumah, kalian gak bisa mantaunya 24 jam. Kalian pun gak tahu anak kalian itu berbuat apa di luar sana. Memang ya, sekarang ini zamannya lapor-laporan. Sikit-sikit polisi. Didik anak kalian di rumah dengan baik. Supaya ketika dia sekolah, dia bisa belajar dengan baik. Heran juga ya, kalau aku pribadi sangat-sangat setuju kalau guru itu masih mau menegur, marah. Walaupun sedikit kasar, yang penting anakku itu gak masuk rumah sakit, gak babak belur, gak sampai opname, operasi mungkin pecah segala daging-dagingnya. Masih wajar menurut aku. Itu aku ya. Bukan orang tua yang lain mungkin berbeda pendapat.
Siapa sih orang tua yang gak sayang dengan anaknya? Semua orang tua itu sayang dengan anaknya. Tapi jangan sampai kasih sayang kita itu membutakan mereka, sehingga mereka setiap melakukan kesalahan, mereka mengira karena kasih sayang kita selalu bela mereka. Dan akhirnya jadi apa mereka? Akhirnya kebablasan. Kita orang tua kecolongan. Sekali lagi, kalau kalian orang tua yang tidak ingin anak kalian itu ditegur sama guru, dimarah sama gurunya, kemudian sedikit dikasari sama gurunya, didik anak kalian di rumah. Jangan sampai kalian nanti menyesal ketika anak-anak kalian itu melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana, dari hal yang kecil sampai akhirnya hal-hal yang besar. Karena ketika guru tidak peduli lagi dengan anak-anak kita, maka kita di rumah gak tahu entah apa yang diperbuat anak kita di luar sana. Syukur-syukur kalau dia belajar dengan baik. Tapi kalau dia berkelahi dengan temannya, kemudian dia merokok, dia melakukan hal-hal yang tidak baik, kita di rumah gak tahu apa-apa. Jadi itu, didik benar anak-anak kalian yang kalian rasa, kalian gak suka kalau guru itu menegur, marah, sedikit kasar dengan anak kalian. Didik. Karena sekali lagi ya, ketika anak-anak kita ini melangkah dari rumah, kita gak bisa pantau mereka 24 jam. Ingat itu, gak bisa.